Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini, mari kita tinggalkan sejenak realita modern dan menapaki lorong waktu menuju masa silam, jauh sebelum lembaran sejarah manusia ditulis dengan tinta yang jelas. Kita akan menelusuri jejak bencana maha dahsyat yang mengguncang jagat raya, meninggalkan jejak dalam mitos, legenda, dan catatan kuno yang penuh teka-teki. Apakah kisah dalam San Hai Ching, Kitab Gunung dan Laut, menyimpan petunjuk tentang sebuah peradaban prasejarah yang hilang? Lebih mengguncang lagi, mungkinkah di bumi ini pernah terjadi perang nuklir maha dahsyat yang meruntuhkan langit dan bumi? Barangkali selama ini kita hanya mengenal legenda tentang banjir besar, kisah langit runtuh, atau bumi yang retak. Namun hari ini, kita akan membedah misteri tentang sebuah perang maha dahsyat yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Perang yang diyakini benar-benar mengubah wajah dunia. Bencana yang menggetarkan dunia 10.000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, bumi menghadapi petaka yang begitu dahsyat, melebihi segala pemahaman manusia purba kala itu. Di balik bencana ini, dipercaya terdapat dua kekuatan luar biasa, kekuatan kosmik yang saling berperang dalam skala yang bahkan sulit dibayangkan oleh peradaban modern sekalipun. Bagi manusia pada masa itu, yang bahkan belum mengenal bubuk mesiu, perang semacam ini adalah sesuatu yang tak bisa dipahami. Namun fragmen-fragmen mitos yang tersebar di Asia Pasifik sedikit demi sedikit mulai mengungkap tabir sejarah yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu. Perubahan besar di langit. Sebuah kutipan kuno menyatakan, langit barat laut tampak kosong, sedangkan di tenggara muncul bintang-bintang baru. Menurut tafsiran ilmu pengetahuan modern, fenomena ini kemungkinan terjadi akibat perubahan mendadak pada sumbu bumi. Sebuah peristiwa tabrakan atau ledakan luar biasa mungkin telah mengguncang bumi, memaksa langit untuk berpindah tempat secara metaforis maupun fisik. Gunung Pucou, yang dalam mitologi Tiongkok disebut sebagai tiang penyangga langit dan bumi, diceritakan roboh dalam San Hai Ching. Runtuhnya gunung ini melambangkan kehancuran tatanan kosmis. Jika ditafsirkan secara modern, langit di sini bisa jadi merujuk pada bulan, yang dulu mungkin bukan hanya sekedar satelit alami, melainkan suatu perangkat atau stasiun teknologi tinggi yang menjaga keseimbangan bumi. Ketika Pucou runtuh, saluran komunikasi dan energi antara bumi dan bulan diputus. Sistem pengatur alam semesta goyah. Bulan pun terguncang hebat, naik turun karena gangguan gravitasi, menyebabkan terjadinya tsunami setinggi ribuan meter di Samudra Pasifik yang menyebar ke seluruh dunia. Inilah asal mula legenda banjir besar yang hidup dalam memori hampir semua bangsa kuno. Fenomena 10 matahari dan upaya penyelamatan. Tak lama setelah bencana itu, muncul fenomena yang dikenal sebagai 10 matahari dalam legenda Tiongkok. Di masa lalu, orang-orang percaya 10 matahari benar-benar terbit sekaligus membakar dunia. Namun menurut sains modern, mungkin yang terjadi adalah kedatangan sejumlah benda langit besar, asteroid, komet, atau bahkan pesawat luar angkasa raksasa yang memantulkan cahaya matahari dan menciptakan ilusi adanya banyak matahari di langit. Legenda 10 matahari ini rupanya juga ada dalam budaya kuno Asia Pasifik dengan variasi 9 matahari, 5 matahari, dan sebagainya. Dalam situasi kritis inilah muncul tokoh legendaris Hou Yi, sang pemanah, yang konon menembak jatuh 9 matahari untuk menyelamatkan bumi. Jika dilihat secara ilmiah, Hou Yi mungkin adalah gambaran dari suatu intervensi teknologi canggih, entah itu senjata antariksa atau pesawat luar angkasa yang menghancurkan benda-benda tersebut. Di sisi lain,
Legenda Noah menambal langit menggambarkan upaya rekonstruksi sistem bumi bulan agar keseimbangan sementara dapat dipulihkan. Namun sisa-sisa perang masih terasa. Langit gelap gulita, hujan api berjatuhan, hutan terbakar, kota-kota musnah. Secara geologis, para ahli menemukan lapisan tanah terbakar berumur sekitar 10.000 tahun di banyak tempat di dunia. Sebuah bukti fisik yang menguatkan memori kolektif akan bencana global itu. Setelah perang, dunia baru yang terluka. Ketika perang usai, para dewa pergi meninggalkan bumi. Sekitar 9.000 sebelum Masehi, bumi memasuki era baru pasca banjir besar. Bulan yang kehilangan orbit stabil menyebabkan pasang surut ekstrim. Air laut naik, menenggelamkan daratan luas. Banyak gunung yang sekarang menculang pernah terkubur lautan. Kota-kota megah yang pernah eksis kini telah tenggelam di dasar lautan. Banjir besar ini hampir menghancurkan peradaban manusia kuno. Para penyintas kehilangan segala teknologi dan pengetahuan dari zaman purbakala dan harus membangun kembali dari awal. Tablet lempung Sumeria mencatat akhir dari perang para dewa. Artefak-artefak kuno terkubur di reruntuhan kota menjadi saksi bisu lahirnya peradaban manusia baru. Jejak perang nuklir di India kuno. Sekitar 5.000 sebelum Masehi, Mahabharata, epos agung India, menceritakan dunia pertempuran besar di daerah hulu Sungai Gangga. Deskripsi perang dalam kitab ini sangat detail dan mengerikan. Panas membakar, ledakan, tanah hancur, sungai mendidih, musuh lenyap dalam sekejap. Senjata seperti Agneya dan Kuruka digambarkan seperti bom nuklir, menghasilkan kolom api setinggi langit, tanah tandus, dan makanan terkontaminasi. Penemuan arkeologis di India memperkuat dugaan ini. Banyak reruntuhan yang mengalami glacification, batunya meleleh seperti kaca akibat panas ekstrim, sesuatu yang hanya terjadi pada ledakan nuklir modern. Bahkan, kerangka manusia yang ditemukan di sana memiliki kadar radioaktif jauh di atas normal. Kembali ke San Haijing, perang Chuolu dan senjata dewa. Selain Mahabharata, Tiongkok juga menyimpan kisah perang serupa. San Haijing mencatat perang Chuolu, pertempuran antara suku Kaisar Kuning, Huangti dan suku Chiyou yang terjadi sekitar 4.600 tahun lalu. Jika ditelaah lebih dalam, mitos ini syarat dengan simbol teknologi tinggi. 4 tahap perang Chuolu. 1. Chiyou memanggil badai dan kabut tebal. Bisa jadi ini teknologi pengendali cuaca atau senjata asap. 2. Chiyou mengerahkan pasukan elit 81 saudara. Digambarkan berkepala besi, seolah memakai exoskeleton mekanik. 3. Suanu dan kereta penunjuk arah. Mungkin representasi teknologi navigasi canggih atau drone. 4. Senjata pemungkas Nuba. Digambarkan sebagai putri Huangti, tapi bisa saja kode untuk senjata super, bahkan mungkin senjata nuklir purba. Dampak perang luar biasa. Pasukan Chiyou mengalami mutasi genetik, menjadi makhluk ganas, bahkan zombie. Ini sangat mirip efek radiasi nuklir. San Haijing, mitos atau catatan sejarah sebenarnya. Jika menilik San Haijing lebih dalam, kita bisa menemukan deskripsi tentang monster aneh, perubahan alam mendadak, kabut tebal, mutasi makhluk hidup, dan orang berpakaian biru. Bisa jadi baju pelindung radiasi. Mitos ini, jika dikaitkan dengan bukti arkeologis dan fenomena ledakan nuklir modern, sangat masuk akal jika dianggap sebagai dokumen sejarah yang dikemas dengan simbol-simbol magis. Akhir zaman para dewa dan kebangkitan manusia. Setelah perang berakhir, para dewa atau makhluk berteknologi tinggi meninggalkan bumi. Para demigod, manusia campuran darah dewa,
gagal ikut dan bersembunyi di basis bawah tanah. Seperti kisah Gilgamesh dalam epik Sumeria, mereka tidak bisa masuk ke dunia dewa dan hidup dalam bayang-bayang peradaban yang runtuh. Manusia akhirnya membangun peradaban baru di atas reruntuhan dunia lama. Inilah era kebangkitan manusia, era yang menandai awal sejarah modern sekitar 7.000 hingga 8.000 sebelum Masehi. Namun ingatan tentang dunia sebelum banjir perlahan-lahan menguap, menyisakan hanya mitos dan legenda. Epilog, warisan yang terlupakan dan peringatan untuk masa depan. Peristiwa dahsyat ini adalah babak penting dalam perjalanan manusia. Setelah kebebasan dari para dewa, manusia bebas menentukan nasib, tapi juga menghadapi bahaya hawa nafsu yang tak terkendali, korupsi, kekerasan, penindasan, perang. Pertanyaannya, apakah kita kini sedang mengulangi kesalahan masa lalu? Legenda kuno tidak menjelaskan kemana para dewa pergi. Namun jika benar bahwa bulan adalah stasiun luar angkasa buatan dan para dewa pergi ke bintang-bintang lain, mungkinkah suatu hari nanti mereka kembali? Ataukah kita akan mengulangi siklus kehancuran itu sendiri? Sejarah mungkin berulang jika kita tak belajar dari masa lalu, dari debu radioaktif di tanah, dari mitos yang hampir punah, dari simbol yang terabaikan. Maka manusia bisa saja berjalan menuju jurang kehancuran total sekali lagi. Penutup. Topik ini bukan sekedar rekonstruksi sejarah alternatif, tetapi juga peringatan yang menyentuh hati. Kebenaran tentang peradaban yang hilang mungkin akan tetap terkubur di balik mitos. Namun, satu pesan jelas menggaung. Mitos adalah sejarah yang dilupakan, dan sejarah adalah mitos yang diingat kembali. Mari kita terus mencari, meneliti, dan belajar sebelum semuanya benar-benar hilang lagi. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.